di antara syirik besar yang konsekuensi pelakunya adalah yang pertama, yakhruju minad dinil Islam, keluar dari agama Islam. Yang kedua, hillu damihi wa mali wa irdi, halal darahnya, harta bendanya dan kehormatannya. Ini hukum asalnya seperti itu. Adapun dia bisa menjadi haram kembali karena sebab-sebab tertentu. Walaupun hukum asalnya halal. Karena ada ahlu zimmah, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang itu diperlakukan keluar dari hukum asalnya. Dan itu ada pembahasan secara khusus tentang masalah itu. Konsekuensi ketiga, yakni yakhludu finnar, kekal di dalam neraka. Orang yang syirik besar, melakukan kesyirikan besar, dia kekal di dalam neraka. Sehingga sampai kapanpun dia tidak akan pernah keluar darinya. Waliyadu billah. Ini konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang yang berbuat syirik. Dan bagaimana hubungan seorang muslim mukmin dengan orang-orang musyrik sudah tegas dan jelas. Dalam perkara muamalah, yaitu pernikahan, tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa menikahinya. Sekalipun dia cantik, ganteng. Kalau dia musyrik, tidak boleh. Berbeda dengan ahlul kitab. Walaupun masih menjadi diskursus tentang adakah ahlul kitab hari ini, tapi seandainya kita anggap ada, masih dibolehkan menikahi ahlul kitab. Menikahi. Tapi kalau dinikahi tidak boleh. Seorang wanita tidak boleh dinikahi oleh non-muslim. Baik ahlul kitab, apalagi musyrik. Itu untuk wanita. Kalau lelaki masih bisa menikahi ahlul kitab. Tapi menikahi musyrik tidak boleh. Ahlul kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sabto Dharma, Dharma Gandul, Katolucu dan sebagainya. Itulah agama-agama musyrik. Maka tidak boleh menikahi mereka. Sekalipun dia cantik, menawan hatimu, putih bersih, maka budak hitam lebih baik apabila dia beriman. Ini kadang menungso kan gak ndelok iku. Sing didelok kan raine, bodine, ayune ya. Nah ini yang bahaya kalau sudah kena seperti itu. Ya, baik. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah perantara. Ada media, perantara. Jadi tidak langsung memakai mediator di sini. Yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Sehingga mereka meminta kepada wasilah itu, meminta kepada perantara itu. Apa? Syafaat. Mereka berdoa, meminta syafaat. Mereka meminta, yakni pertolongan dari wasilah itu. Ini termasuk pembatal keislaman.
wa yatawakkalu alaihim, dan mereka berserah diri, bersandar kepadanya, kepada oknum-oknum selain Allah itu. Fa innahu yakfuru ijma'an, maka sesungguhnya menurut kesepakatan para ulama, maka dia termasuk kufur, dan ini kufur besar. Hati-hati dengan subhat. Awakmu gak kira iso langsung jaluk nang Allah, nek gak melalui perantara wong sing cedek. Kamu gak akan bisa meminta langsung. Kenapa? Karena kau banyak dosa, kedudukanmu rendah, maka dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah untuk meminta melaluinya. Jadikan mereka perantara. Inilah yang tergolong kesyirikan. Dan inilah yang dimaksud pembatal keislaman kedua. Ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Ya, ini perantara. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 31 pada ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, itulah hujah yang mereka katakan dari zaman ke zaman sampai hari ini. Sejak zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui tokoh-tokoh mereka yang sudah mati. Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Mereka adalah orang-orang alim, tokoh-tokoh hebat di kalangan mereka yang mati. Dibuatlah gambar kurang, dibuatlah patung, maka dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Sama seperti sekarang, bukan patung, tapi kuburan para nabi, kuburan para rasul, kuburan para wali. Dia minta kepada Allah melalui perantara kuburan-kuburan alim, orang-orang yang mati yang dianggap alim, para wali, bahkan kuburan para nabi. Tidak boleh kita datang ke kuburan Nabi Muhammad kemudian kita minta, wahai Rasul, mintakan kepada Allah tentang hajatku. Ini merupakan pembatal keislaman. Tidak boleh meminta melalui perantara Nabi. Mintalah langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Iya, mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Tidak perlu memakai wasilah-wasilah. Kalau kau mau dekati presiden, dekati dong asistennya. Itu logika. Sekalipun itu logis, tapi tidak sesuai dengan syariat. Syariat menegaskan kita harus minta langsung kepada Allah. Berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah tanpa melalui perantara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Tapi kelompok-kelompok thariqah mewajibkan mereka dalam berdoa, para pengikutnya untuk berdoa melalui para mursyid. Kalaupun bertobat melalui mursyid, ini termasuk mengambil wasaid, mengambil wasilah. Ya, baik para ibu, para bapak, saudara sekalian, itu pembatal yang kedua. Adapun pembatal berikutnya, ketiga dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya beri waktu. Ya. Menemukan tetangga kenapa? Hah? Naruh bunga. Tanya dulu. Kalau ada tetangganya naruh bunga di depan rumah, ya kan? Ditanya dulu itu buat apa, Bu? Oh, supaya wangi. Boleh nggak? Ya boleh. Jangan divonis dulu, tanya dulu. Ada apanya? Ada tempatnya? Hah? Ada dupa? Ya, tanya dulu ini apa? Karena dalam Islam itu boleh pakai aromaterapi. Ya kan? Di Masjidil Haram itu saat-saat tertentu membakar dupa. Dupanya dikelilingkan Masjidil Haram. Itu tradisi bangsa Arab dan bangsa-bangsa Middle East begitu. Boleh aromaterapi di rumah, bakar aromaterapi apa? Bau serai, boleh, anti nyamuk. Iya kan? Apalagi? Jadi ditanya dulu, dia bakar-bakar, dia kembang itu tanya dulu, jangan divonis. Wah, syirik itu. Nah, nanti dulu. Saya membakar ini untuk aromaterapi. Tapi kalau dia melakukan itu untuk ritual, syarat dari jin itu harus membakar itu, nah itu baru syirik. Jadi nggak boleh menvonis apa yang dilihat sebelum kita tanya orang tersebut. Dan begitu ditanya menyimpang, kita berhujjah. Iqamatul hujjah mengingatkan dia. Kenapa? Karena sudah jelas kemungkaran. Maka falyughayyirhu biyadih, rubahlah dengan tangan. Kalau itu di bawah kekuasaan kita, mampu. Kalau tidak, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dinasihati. Boten pareng Pak, ngeten iki termasuk syirik. Jenengan ngobong dupa tujuane nyeluk jin. Lho iya iki panganane jin. Lah aku ki duwe momongan. Duwe prewang. Lah syaratnya kudu ngobongke koyo ngene iki. Obong misal. Nah itu baru syirik. Karena itu ritual ibadah. Ya jadi ditanya dulu. Kalau menyimpang tegakkan hujjah. Kalau ditegakkan hujjah tidak mau menerima, gugur kewajiban antum mengingatkan. Maka kalau sudah tahu seperti itu kesyirikan, maka sembelihan dari orang musyrik tidak boleh dimakan. Kalau sembelihan ahlul kitab masih memungkinkan. Ini bahayanya. Makanya kita harus jelas dulu, baru kemudian menetapkan hukumnya. Sesuai dengan ilmu kita, ya, menetapkan hukum itu. Yang kita sudah pelajari dari kitab-kitab para ulama. Dan kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Termasuk bergaul dengan orang-orang musyrik. Ya, baik, yang lain. Silakan. Mengikuti produknya karena tidak tahu kalau itu dalam sikap. Iya. Hukum ketidaktahuan itu dimaafkan. Ketidaktahuan itu dimaafkan. Tapi begitu dia tahu, dia wajib mengikuti hukum yang hak. Meninggalkan yang batin. Setelah dia tahu. Masalahnya dia tahu atau pura-pura tidak tahu tuh. Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Itu masalahnya. Soalnya apa? Enak iki tepak iki aku tak pura-pura karo ae. Aku nek ero kok wis mending kata waca, kata pelajari. Kok gak ero hukumi. Nah itu bahaya itu.
Berarti sengaja untuk tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, dia kadung mengikuti, semoga Allah memaafkan. Rufi'al qalam an thalathin. Pena catatan amal diangkat untuk 3 manusia. Anil ghulami hatta yahtalima. Kepada anak kecil sampai dia apa? Balik. Mimpi basah. Wa anin naimi hatta yastayqidha. Bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Wong turu mateni wong. Dosa apa enggak? Halo? Tidur, dia bangun, ngambil pisau, nyuduk wong. Kemudian tuh tidur lagi, kon mau lapo? Embu. Dosa enggak? Enggak dosa. Turu, tangi, ngelindur, sik meremi gak sadar. Budal nang doli zina. Oh no. Mosok gak sadar sampai mari. Ngai contoh juga kena sampean. Seandainya itu terjadi, tetap dalam kondisi tidak sadar, di luar akal sehat kesadarannya, maka tidak dihukumi orang yang tidak sadar. Termasuk orang gila. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila. Bagi orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, yang tidak tahu itu termasuk kategori tersebut. Gak ngerti. Nah, selama dia tidak mengerti itu, misalnya 2 tahun dia lakukan itu karena kejahilan. Setelah tahun kedua dia faham karena menuntut ilmu. Maka 3 tahun belakangan dia sudah tinggalkan. Maka 2 tahun itu dia tidak dihukumi sebagai melakukan dosa, tapi dosa menuntut. Kenapa tidak menuntut ilmunya? Itu yang akan ditanya. Kon lapo pian kak belajar, iku sing dikaploking. Jadi bukan karena melakukan dosa mengikuti fatwa itu, tapi apa? Dia dihukum karena sebab apa? Tidak mau belajarnya. Selama dia tidak tahu, selama dia jahil itu, laopo ae kon. Ya kan? Wong usume belajar kon mancing, ya kan? Itu yang dihisap oleh Allah Jalla wa Ala. Usume wong majelis taklim, malah dia ndelok bal-balan. Loh, itu yang diminta tanggung jawab nanti. Ya, jangan kita ini membiarkan kebodohan kita. Memang orang jahil itu dimaaf karena tidak tahu. Tapi selama kita bodoh itu akan dihisap oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia tidak mau belajar? Itu nanti belum di akhirat, di alam kubur sudah ditanya malaikat itu. Kenapa kau tidak mempelajari, kenapa kau tidak membaca, kata malaikat. Ya. Baik, terakhir, nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, termasuk syirik, kufur. Dan itu kufur besar. Ya. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? 72. Ditambah lagi ada ayat yang lain, surah Al-Maidah itu ayat yang ke-17 18. Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, yaitu sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maria. Iya. Mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Maryam. Di dalam surah apa tadi? Al-Maidah ayat yang ke-72, 73. Ini konsep trinitas. Mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Mengatakan Isa Allah 72. Mengatakan Isa anak Allah 73.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Apa kata Allah? Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Iya, salah satu oknum dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohku Kudus. Atau Bunda Maria. Jadi sama. Yakubiyah, kufur besar. Nasturia, kufur, mengatakan Isa anak Allah. Israelia juga demikian. Semuanya kufur. Dan itu kufur besar. Makanya kita jangan terkena subhat-subhat mereka. Karena mereka menyampaikan kepada kaum muslimin yang tidak berilmu seakan-akan benar. Mending aku nyembah menungso. Yesus, iya kan? Timbang kon nyembah watu. Lah iku Ka'bah iku apa gak watu, ya kan? Subhatnya itu. Subhat itu. Maka harus menuntut ilmu supaya tidak kena subhat. Kita ini sholat menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu tidak lain adalah sutra atau satra. Di mana setiap umat itu memiliki wijah, memiliki tempat arah dia melaksanakan ibadah. Kalau dulu Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis, kita pun juga dulu pernah berapa? 16-17 bulan. Akhirnya diperintah untuk pindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim Khalilullah. Dan perpindahan arah kiblat itu di waktu sholat asar, makanya ada masjid terkenal Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Nanti antum kalau umroh, insya Allah berkunjung di Masjid Kiblatain. Aminono rek kok menengai. Muka-muka isok budal umroh. Ngono, muka-muka isok nyaur utang. Nah, yaiku pingsan itu. Artinya berangkat utangnya beres. Ojo budal enggak utang. Keliru. Ya, baik. Jadi begitu termasuk orang yang kufur. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.